Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembahasan kita, terlebih dahulu saya akan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran kepada saya untuk menjelaskan materi pada kesempatan kali ini. Materi kita yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang isi kandungan Quran Surat Al-Balad ayat 1 sampai 10, Quran Surat Az-Zumar ayat 53, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang berkaitan dengan sikap optimis dan sabar dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melangkah lebih jauh, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah siswa mampu membaca dan mengartikan Quran Surat Al-Balad ayat 1 sampai 10, Quran Surat Az-Zumar ayat 53, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 tentang optimis dan sabar dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan fasih dan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Balad ayat 1 sampai 10, Quran Surat Az-Zumar ayat 53, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 tentang optimis dan sabar dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, siswa mampu mendemonstrasikan Quran Surat Al-Balad ayat 1 sampai 10, Quran Surat Az-Zumar ayat 53, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 tentang optimis dan sabar dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan fasih dan makharijul huruf yang benar. Dan yang keempat, siswa mampu menyimpulkan isi kandungan Quran Surat Al-Balad ayat 1 sampai 10, Quran Surat Az-Zumar ayat 53, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 dengan tentang optimis dan sabar dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tujuan pembelajaran pada pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita memasuki materi kita lebih lanjut, maka mari kita mencoba untuk mengerti dan memahami apa makna optimis dan apa makna sabar. Apa yang kalian pikirkan saat mendengar kata optimis? Kita tentu pernah bahkan sering mendengarkan kata optimis dalam keseharian kita. Menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimis diartikan sebagai orang yang selalu semangat atau memiliki pikiran yang baik atas suatu hal. Selain itu, optimis juga bisa berarti sebuah sikap yang akan mendorong seorang individu untuk terus berusaha pantang menyerah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Jadi, setiap manusia kita pasti memiliki sesuatu yang ingin kita raih dan kita capai dalam hidup ini. Maka sikap optimis sangat diperlukan untuk bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Sedangkan sabar itu dapat diartikan dengan tidak cepat emosi, tidak lekas marah, tahan menghadapi cobaan, tabah, dan tenang. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 10 telah memberikan kabar gembira kepada mereka yang sabar dalam menghadapi cobaan, ujian di dalam hidupnya. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ya, jadi
Tentu dalam hidup kita ya tidak selalu berjalan dengan seperti apa yang kita harapkan. Dalam meraih cita-cita tentu ada banyak sekali halangan dan rintangan yang akan ada di hadapan kita untuk siap menjegal, mencoba menghalangi, membuat kita putus asa, membuat kita mudah menyerah, sehingga cita-cita yang sama-sama diharapkan akhirnya menjadi tidak bisa diwujudkan. Jadi itu ya, optimis dan sabar itu harus menjadi bagian dari kehidupan kita untuk meraih dan mewujudkan apa yang ingin kita capai. Baik, mari kita melangkah kepada pokok pembahasan kita, yaitu tentang Quran surat Al-Balad ayat 1 sampai 10. Di sini saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Nah, itu adalah lafaz dari surat Al-Balad ayat 1 sampai 10. Baik, mari kita coba pelajari satu persatu ayat dari Quran surat Al-Balad ayat 1 sampai 10 yang baru saja saya bacakan. Yang pertama, ayat pertama dan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Yang artinya, aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah, dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Ayat pertama berisikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah atas keistimewaan kota Mekah. Kemudian pada ayat kedua, menurut Qatadah mengandung tafsiran bahwa Nabi Muhammad SAW diperbolehkan tinggal di kota Mekah tanpa dibebani rasa dosa ataupun halangan. Kita sama-sama tahu bahwa kota Mekah adalah kota suci yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW lahir di kota Mekah. Bahkan beliau adalah satu-satunya nabi dari sekian banyak nabi yang Allah turunkan ke muka bumi yang lahirnya di kota Mekah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan keamanan kepada Nabi SAW selama beliau tinggal di kota Mekah, karena Allah Subhanahu wa taala lah sebaik-baik penolong bagi hamba-hamba yang beriman kepadanya. Ayat yang ketiga dan keempat, wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan demi pertalian bapak dan anaknya, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Bahwa maksud di sini adalah umum, mencakup orang tua dan anaknya. Selain itu, pada ayat ketiga ini mengisyaratkan bahwa manusia memiliki kehormatan yang harus dipelihara dan hak-hak yang harus dijaga. Oleh sebab itu, kita harus sama-sama mengerti dan memahami setiap manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan punya hak yang harus dijaga, punya kehormatan yang harus dilindungi. Kita tidak boleh berbuat semena-mena apabila diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuasaan. Dan pada ayat keempat dikemukakan tentang susah payah dan kesulitan yang dihadapi manusia. Telah pun diriwayatkan pula melalui jalur Abu Maudud
yakni mengalami susah payah dalam menanggulangi suatu urusan dari perkara dunianya dan satu urusan dari perkara akhiratnya. Baik, begitulah kehidupan umat manusia. Bahkan kita juga sejatinya terlahir dari rahim seorang ibu yang selama mengandung kita penuh dengan kesusahan dan kepayahan. Kita bisa bayangkan berapa banyak air mata yang tumpah, berapa banyak darah yang tumpah, berapa banyak keringat yang tumpah, berapa banyak urat saraf yang putus, menjerit kesakitan, menahan sakit yang tak terperi demi melahirkan kita agar kita selamat lahir ke dunia ini. Nah, dan dalam perjalanannya, ya, setiap manusia tentu ingin mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun akhiratnya. Inilah yang selalu kita baca dalam doa kita setiap sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Namun untuk mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat tentu tidaklah mudah. Akan banyak sekali kesulitan yang akan datang dan kita semua harus bisa melewatinya dengan semangat, optimis, dan tetap sabar dalam menjalankannya. Selanjutnya ayat kelima dan keenam, ayahsabu allayya qadira alaihi ahad yaqulu ahlaktu malal lubada. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Pada ayat kelima, manusia mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menanyai harta ini. Dari manakah ia memperolehnya dan kemanakah ia membelanjakannya. Sementara pada ayat yang keenam, manusia mengatakan bahwa ia telah membelanjakan harta dalam jumlah yang banyak. Kedua ayat ini memiliki asbabun nuzul yang ditujukan kepada Usaid bin Qaldan. Dia adalah seorang kaya raya dan kuat fisiknya, namun bersifat angkuh dan menyatakan bahwa tidak ada seseorang pun yang mampu untuk mengalahkannya. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menandinginya. Jadi perlu kita fahami bahwa tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita tidak boleh merasa kita yang paling berkuasa. Ya, kekuasaan yang kita miliki ada batasnya. Seiring dengan berjalannya waktu, ketika azal datang menjemput, maka berakhirlah semua yang kita miliki. Harta yang kita miliki, perlu kita fahami itu semua adalah mana? Titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita belanjakan, yang harus kita gunakan sesuai dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Maka tidak boleh seorang yang berharta merasa harta itu adalah miliknya. Itu adalah harta yang dititipkan Allah untuknya, untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ayat ke-7, ke-8 dan ke-9. Ayahsabu alam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir? Ketiga ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, di mana dengan mata, lidah, dan bibir yang dimiliki oleh manusia, ia dapat menuntun manusia ke arah kebaikan, dan juga sebaliknya. Dengan indera tersebut, manusia dapat terjerumus ke dalam keburukan yang dimurkai Allah, dan dengan indera tersebut, manusia dapat dapat mendapatkan kebahagiaan seperti yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ayat ini juga menyampaikan bahwa indera yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah potensi yang harus kita gunakan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi Allah berikan kita mata, maka gunakan mata itu untuk sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhai. Kita gunakan untuk membaca Al-Quran,
kita gunakan untuk membaca ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah, melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan melihat kebaikan-kebaikan saudara kita. Lidah yang kita miliki ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Gunakan dia untuk membaca ayat-ayat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menceritakan kebaikan-kebaikan saudara, tidak berdusta, tidak ghibah, tidak fitnah, tidak berkata kotor dan lain sebagainya. Dan bibir yang Allah berikan buat kita, mari gunakan dia untuk terus membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu kita memanfaatkan potensi-potensi yang Allah telah berikan untuk kita. Semua kita gunakan di jalan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dan yang terakhir, yang ke-10, wahadainahun najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebajikan dan kejahatan. Ibnu Jarir mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Hai manusia, sesungguhnya keduanya adalah dua jalan, itu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Maka apakah yang membuat jalan keburukan lebih disukai olehmu daripada jalan kebaikan?" Nah, di sini menarik bahwa dalam hidup ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita pedoman, ya, pedoman berupa Al-Qur'anul Karim, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jelas sekali bahwa antara kebaikan dan keburukan tanpa ada Al-Quran dan hadis sekalipun, seharusnya nalar akal kita sudah bisa membedakan ini baik dan ini buruk. Namun yang jadi sebuah pertanyaan adalah, kenapa justru di sebagian besar manusia jalan keburukan yang lebih mereka tempuh, jalan keburukan yang justru lebih mereka sukai, sehingga mereka kerap melaksanakannya dan melupakan jalan kebaikan. Ya, nah dari kandungan ayat 1 hingga 10 surat Al-Balad ayat 1, kandungan surat Al-Balad 1 sampai 10, maka kita dapat menganalisa bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita karunia, kenikmatan yang begitu banyak untuk kita syukuri dengan jalan berbuat kebaikan, ya, mentaati perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Adapun nasihat-nasihat yang disampaikan pada ayat-ayat ini dapatlah menjadi penggugah hati kita agar kita kembali kepada jalan kebaikan dan meninggalkan jalan keburukan. Bagaimanapun pada akhirnya jalan kebaikanlah yang akan mengantarkan kita menuju kebahagiaan yang abadi, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Selanjutnya mari kita akan membahas tentang isi kandungan surat Az-Zumar ayat 53. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Az-Zumar ayat 53. Demikian bunyi ayatnya, berikut dengan artinya. Perhatikan contoh gambar. Di sini saya menukilkan beberapa buah gambar. Ada gambar penyembahan terhadap berhala. Ini terjadi ketika zaman jahiliyah, ya, di zaman Rasulullah SAW. Kemudian ada perbuatan mabuk-mabukan, kemudian perjudian, dan terakhir ada gambar pencurian. Ini adalah contoh-contoh gambar
Penyakit masyarakat. Ini adalah contoh gambar tindakan-tindakan yang jauh dari norma-norma agama, jauh dari nilai-nilai agama, ya, bahkan jauh dari norma-norma sosial. Ini keempat contoh ini ya. Nah, ayat yang kita dengarkan tadi merupakan seruan kepada segenap para pendurhaka dari kalangan orang-orang kafir dan lain-lainnya agar bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa bagi orang yang mau bertobat kepadanya dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosanya. Betapapun banyaknya dosa yang telah dilakukan dan sekalipun banyaknya seperti buih di lautan. Tapi kecuali dosa syirik. Karena dosa syirik tidak mendapatkan ampunan selama pelakunya tidak bertobat dari kemusyrikannya. Jadi di sini sangat jelas sekali betapa Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai hamba-hambanya. Kepada mereka yang berdosa sekalipun Allah masih memanggil mereka dengan kalimat yang sangat indah. Ya, kalimat yang sangat penyayang. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai hamba-hambanya. Kepada orang-orang yang kerap berbuat dosa, melakukan maksiat, durhaka kepada Allah, meninggalkan ibadah. Nah, Allah senantiasa membuka pintu maaf dan taubatnya. Selama seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebanyak apapun dosa kita, sekelam apapun masa lalu kita, walaupun sebanyak buih di lautan, walau sebanyak butir-butir pasir di pantai, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita. Yang penting taubat kita sungguh-sungguh, betul-betul bertaubat, tidak melakukan lagi perbuatan yang sama di kemudian hari. Berikutnya dari ayat 53 Quran surah Az-Zumar yang kita telah bacakan tadi dan kita jelaskan tentang makna yang terkandung pada ayat tersebut, maka jelas ayat ini menyuruh kepada harapan dan sikap optimis terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang berputus asa. Betapapun banyaknya dosa, seseorang tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab pintu rahmat dan pintu taubat senantiasa terbuka. Ampunan Allah itu sangat luas. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hamba-hambanya. Meskipun mereka berbuat dosa dan melampaui batas, Allah tetap memanggil mereka dengan lembut dengan kalimat ya ibadi. Selanjutnya kita akan bahas tentang isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 153 tentang salat dan sabar sebagai penolong. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah 153. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa sebaik-baik sarana yang dapat membantu dalam menjalani berbagai musibah adalah kesabaran dan salat. Seperti yang saya sampaikan di awal pembahasan tadi, bahwa dalam hidup ini pasti tidak ada seorang pun yang luput dari ujian, yang luput dari cobaan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa sesungguhnya cobaan itu, ujian itu bentuk kasih dan sayang Allah kepada hambanya. Karena Allah ingin menaikkan derajat kita. Kita bayangkan, ya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Kita bayangkan Allah bersama dengan kita.
jika kita dapat bersabar atas segala ujian dan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Namun percayalah bahwa Allah tidak mungkin memberikan cobaan, memberikan ujian yang di luar batas kemampuan hamba-hambanya. Akhirnya sabar bisa dimaknai dengan menahan diri dalam menanggung sesuatu penderitaan, baik dalam menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan ataupun dalam bentuk kehilangan sesuatu yang disenangi atau dicintai. Baiklah, demikian penjelasan saya tentang isi kandungan Quran surat Al-Balad ayat 1-10, Quran surat Az-Zumar ayat 53, dan Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang berkaitan dengan optimis dan sabar dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan sabar sebagai penolong bagi kita semua dalam menggapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat buat saya dan kita semua, dan dapat kita maknai, dan yang terpenting dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.